Selamat siang teman-teman, kenalin nama aku Satria Nika Aryadita dengan NIM 1422211048. Oke, di sini saya akan berbagi perspektif saya tentang penggunaan Videotron. Tidak selamanya itu membahayakan. Jadi sebenarnya Videotron itu bukan sebuah ancaman, melainkan adalah sebuah informasi yang membantu kita untuk memahami di era-era sekarang. Karena kalau teman-teman tahu, di era-era sekarang kan era-era audio ya, bukan lagi grafis. Jadi kalau dulu saya SMP ataupun SD itu kalau melihat konten-konten marketing itu masih berupa slide, kayak mungkin Instagram yang masih digeser atau dan lain-lain. Dan kalau sementara di zaman sekarang itu udah beralih, jadi konten marketing dan lain-lainnya itu menggunakan video atau berupa audio juga, kayak seperti video-video promosi di TikTok dan di Instagram Reels. Jadi di zaman sekarang itu para konsumen itu lebih melirik konten-konten yang audio ya. Kebetulan kan Videotron itu juga menampilkan visual dan audio, jadi cukup membantu. Jadi pendapat pertama yang saya utarakan adalah Videotron sebagai media informasi modern, seperti yang saya tadi bilang. Jadi Videotron itu sebenarnya untuk menyampaikan pesan-pesan penting secara langsung gitu. Jadi tanpa kayak misal kalau spanduk kan mungkin boring ya, jadi kita harus menggunakan video-video itu biar dilirik, karena buat penyampaian pesan itu secara langsung. Jadi penyampaikan pesan penting seperti atau mungkin bisa berupa kondisi lalu lintas, cuaca, hingga pesan-pesan darurat. Yang kedua itu lebih cepat dan efektif dibanding media-media kayak konvensional seperti kayak spanduk dan lain-lain. Terus pendapat saya yang kedua itu lebih aman daripada baliho konvensional. Jadi kalau baliho-baliho itu kan biasanya nggak ada yang proper gitu. Jadi mereka bikin yang ayam-ayam gitu, kayak misal baliho-baliho yang pakai bambu tua. Jadi sementara kan kalau Videotron itu menggunakan kayak lebih proper lah. Terus lebih menghias, lebih rapi gitu di tatanan kota. Terus nggak ada resiko roboh juga seperti baliho-baliho itu. Oke, untuk pendapat yang selanjutnya itu tanggung jawab ada pada pengemudi. Sebenarnya kalau mungkin saya dan teman-teman lebih sering mendengarkan kecelakaan di jalan dikarenakan kelalaian pengemudinya, bukan gara-gara pengemudi kecelakaan gara-gara melihat Videotron. Itu kan sebenarnya jarang kita dengar, atau mungkin kita nggak pernah dengar. Jadi faktor kecelakaan itu lebih sering karena kelalaian pengemudi, bukan karena tertariknya pada video yang ditayangkan di Videotron itu. Jadi jadi pengemudi itu juga nggak harus gampang terdistraksi ya, apalagi dengan Videotron yang menampilkan iklan. Mungkin itu saja pendapat saya. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan kalau Videotron itu sebenarnya bagus untuk media-media dan juga untuk penyampaian pesan secara langsung, tetapi mungkin kita harus mengatur secara menyeluruh supaya Videotron itu tidak sembarangan dipakai di sembarang tempat. Misal kalau di jalan tol, nggak mungkin dong kita pasang Videotron buat media pemasaran. Mungkin kita bisa berikan Videotron untuk penyampaian lalu lintas, kabar cuaca, dan pesan-pesan darurat seperti gempa atau kemacetan dan lain-lain. Kalau di perempatan jalan besar atau lampu merah, mungkin kita masih bisa pasang Videotron yang berupa media-media pemasaran. Tetapi kalau udah waktunya hijau, mungkin videonya bisa dimatikan. Mungkin itu aja pendapat saya. Selamat siang, terima kasih.